Ahlan wa sahlan wa marhaban. Capai hidayah mulia bulan Ramadan. MTS Negeri 1 Yogyakarta menghadirkan Cahaya Ramadan Masaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada bulan Ramadan sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin, kekuatan iman, nikmat sehat, dan tentu saja anugerah yang sangat luar biasa pemirsa Cahaya Ramadan. Dan marilah kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari beliau selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah para pemirsa Cahaya Ramadan Matsayo yang dirahmati Allah, ada sebuah ayat yang mana selalu kita dengar dan bahkan selalu kita berikan, kita lantunkan, kita lafadzkan setiap di bulan Ramadan selalu kita dengar, yaitu ayat tentang puasa. Namun pada hari ini kami akan menyampaikan tema yang berjudul bulan Ramadan, yaitu bulan Al-Quran. Dinukil dari sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Cahaya Ramadan Matsayo yang berbahagia, dari nukilan ayat Al-Quran Al-Baqarah 185 tadi, di awal surat sudah dikatakan bahwa di bulan Ramadan itulah di mana Allah telah menurunkan Al-Quran. Di situ dalam firman-Nya, bulan Ramadan merupakan di mana diturunkannya Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, yang di dalamnya juga merupakan suatu penjelasan. Manakala di dalam penjelasan itu, yaitu terdapat antara pembeda yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran yang disebut bulan turunnya Al-Quran atau Sahrul Al-Quran, maka disinilah Allah memerintahkan kita Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan kita, di mana di dalam ayat-ayat itu sebagai penjelas yang menjelaskan alur kehidupan kita sebagai manusia, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan, sebagai uswah yang disampaikannya dari wahyu yang dibawa malaikat Jibril berupa Al-Quran itu
yang Al-Quran itu di dalamnya merupakan satu petunjuk. Tentu saja, petunjuk itu merupakan petunjuk yang harus kita upayakan di dalam kehidupan kita untuk menapaki jalan-jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, selain Al-Quran sebagai petunjuk di situ, juga merupakan isi yang menjelaskan bagaimana tentang perjalanan orang-orang yang soleh, kemudian sirah Nabi, petunjuk tentang hukum-hukum syariah, baik berupa perintah pokok yaitu beribadah kepada Allah, dan juga berupa larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi. Maka itulah mengapa kita harus berpedoman selalu kepada Al-Quran. Dan yang kedua, merupakan suatu pembeda yang mana di dalam Al-Quran itu mampu membedakan dengan secara jelas mana itu yang baik untuk diikuti dan mana itu yang tidak baik supaya kita tidak melanggarnya. Bagaimana kita harus mempelajarinya? Yaitu kita bukan cuma sebagai pegangan hidup, bukan cuma sebagai pedoman hidup, tetapi kita juga harus banyak belajar. Mulai dari kita belajar membaca Al-Quran, kemudian kita pelajari mulai pembetulannya, tahsinnya, berikut dengan makhraj dan tajwidnya. Bukan cuma kita selama Ramadan ini harus mempunyai target khatam, tetapi setidaknya kita pelajari ketika kita beberapa hari-hari yang lalu, yang kemarin bacaan kita belum betul, marilah mulai kita betulkan bacaan sesuai makhraj-makhraj dan juga tajwidnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selama kita mempelajari juga akan membaca dengan baik, serta kita akan mempelajari makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Karena ketika kita membaca, tidak hanya cukup membacanya saja, menghafalkannya saja, tetapi kita tanamkan makna dari setiap firman-firman Allah itu di dalam sanubari kita. Sehingga kita faham apa isi di dalam Al-Quran tersebut. Nah, maka pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, itulah yang disebut marilah kita senantiasa tetap mempelajari Al-Quran dan juga membaca dengan menanamkan kebenaran-kebenaran cara membacanya, serta kita mempelajari maknanya, sehingga ketika kita faham maknanya, mari kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Maka disinilah bagaimana Allah menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita berjalan di dalam koridor kehidupan kita menjadi lebih terarah, tidak salah langkah, sehingga kita selalu mengharapkan ridha Allah serta mendapat berkahnya dalam membaca Al-Quran. Itu saja yang bisa kita sampaikan, pemirsa yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, membacanya, serta mempelajari isinya, dan yang terakhir mengamalkannya. Terima kasih. Sekian dulu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semuanya menjadi insan yang muttaqin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda telah menyaksikan tayangan Cahaya Ramadan Mat Salim. Nantikan tayangan berikutnya.